Pagi Pak. Nyaman Pak ya. Selamat pagi Pak Ucu. Selamat pagi, Pak Omar. Baik, Pak Calim, mohon izin akan kita mulai kegiatan hari ini Pak. Ya. Baik, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat datang Shalom. di kegiatan kita berseri Bedah BRS telah rilis edisi bulan Juli 2024 dengan tema Mengenal Kemiskinan Maluku. Perkenalkan, saya Omar, MC kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ada pantun dulu Bapak Ibu ya. Cakep. Belum Bapak, cakup dulu ya. Walau malam terkadang hujan, semoga cerah di pagi hari. Sedap. Sedap. Ingin tahu tentang kemiskinan? Mari kita simak kegiatan berseri. Baik, tanpa membuang waktu lagi, berangkat pagi dari Silale, naik Katinting, sampai Tibulesi. Kepada Bapak Cale, kami silahkan untuk memandu diskusi. Silahkan Pak. Luar biasa. Pak Umar, terima kasih banyak Pak Umar. Yang saya hormati Bapak Ibu semua. Saya minta waktu dulu Pak Umar, kita lagu Indonesia Raya dulu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu terganggu beberapa menit yang lalu karena pelaksanaan kegiatan ini bertepatan dengan salah satu kebiasaan kami di BPS Provinsi Maluku pada saat-saat tertentu. Kebetulan hari ini hari Selasa, itu jam 10 itu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Jadi ini salah satu yang kebetulan, mohon maaf ini mungkin Bapak Ibu terganggu, tetapi ini adalah salah satu yang kami lakukan. Pada saat-saat tertentu juga mungkin Bapak Ibu akan mendengar lantunan Pancasila pada saat-saat tertentu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Izinkan saya mewakili pimpinan kami, Ibu pimpinan kami yang sementara melaksanakan kegiatan di lapangan. Beliau sementara dalam perjalanan ke Kecamatan Haruku, Pulau Haruku untuk melaksanakan kegiatan di sana. Bapak Ibu sekalian, yang pertama pesan beliau adalah bahwa kegiatan ini, kegiatan berseri ini, bedah berita resmi statistik ini yang hari ini kita laksanakan ini merupakan kegiatan yang ketujuh dalam tahun 2024 ini. Kita dihadapkan dengan tema hari ini adalah mengenal kemiskinan Maluku. Dan karena itu memang kita semua diajak untuk lebih mengenal kemiskinan Maluku. Siapa saja boleh mendefinisikan kemiskinan, tetapi inilah yang dikonsepkan oleh BPS sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya oleh negara ini sesuai dengan amanat undang-undang. Bagaimana konsepnya, bagaimana metodologinya, nanti sebentar akan disampaikan oleh teman kita, Bapak kita yang muda, gagah perkasa, masih muda, gagah dan perkasa, Pak Yusuf Tata Mengarah Siregar. Pak Yusuf, tolong sampaikan kepada kami supaya kami lebih mengenal kemiskinan di konsep yang sama. Itu berarti dari sisi pelaksanaan secara tahunan, kegiatan ini masuk tahun kedua. Jadi tahun 2023 merupakan awal pelaksanaan kegiatan berseri ini, dan mudah-mudahan saja kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus melaksanakan kegiatan seperti ini sebagai bagian dari peningkatan literasi bersama terkait dengan permasalahan sosial yang coba dipotret oleh BPS sesuai dengan tupoksinya. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa berdampak bagi kita sekalian. Teristimewa literasi kita dalam memberikan masukan kepada pimpinan kita, atasan kita dalam penanganan masalah kemiskinan di Provinsi Maluku yang tentu sama-sama kita cintai. Bapak Ibu sekalian, Pak Ucu, saya tidak sabar lagi menunggu penyampaian dari Pak Ucu. Boleh Pak Ucu saya langsung ke Pak Ucu atau Pak Omar? Saya ke Pak Omar sebagai MC. Saya langsung ke Pak Ucu ya. Ya baik Bapak Ibu, saya tidak mau lama-lama ini, saya mau penasaran ini, mau dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ucu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyebut Bapak Ibu satu persatu, tapi saya yakin tidak mengurangi rasa hormat saya, terima kasih saya mewakili Ibu pimpinan dan seluruh jajaran BPS di Provinsi Maluku ini kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Ucu silahkan Pak Ucu. Baik, terima kasih Pak Cale atas arahan pembukanya ya, sekaligus membawa kita ke dalam acara berseri kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi seperti Pak Cali bilang, semua sudah tidak sabar ya mengenal kemiskinan itu seperti apa sih, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi harus kenal dulu supaya kita bisa sayang dan kita bisa tahu nih kira-kira langkah-langkah strategi apa yang bisa kita ambil, terutama di teman-teman di OPD untuk menanggulangi berbagai masalah kemiskinan. Karena kalau kita lihat di media itu, kemiskinan juga masih merupakan fokus perbincangan di berbagai media, baik media nasional, media lokal, provinsi, daerah, maupun di masyarakat sendiri. Ya, seperti kita lihat bersama, kemarin-kemarin itu sempat disebutkan bahwa angka kemiskinan tertinggi dalam satu dekade itu di tahun 2024 gitu, orang miskin terus di Maluku juga sempat kan setiap hari bertambah 23 orang gitu. Itu persepsi berbagai
media terhadap angka-angka yang kita rilis. Nah, mungkin kalau kita bersama-sama coba kita mengerti, kita pahami kira-kira seperti apa sih kemiskinan itu gitu. Ya, kenapa sih kita perlu mengukur kemiskinan? Yang pertama itu mungkin karena kita perlu untuk sebagai dasar perencanaan dan penentuan kebijakan. Jadi seluruh program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dari mana kita dasarnya, dari mana kita berpijak kalau bukan dari data. Nah, dari data-data inilah kita bisa membuat perencanaan kebijakan yang bisa lebih kepada tepat sasaran. Lalu yang kedua untuk pemantauan program. Kira-kira dampak dari pelaksanaan program yang sudah berjalan itu seperti apa? Karena bisa jadi contohnya program pengentasan kemiskinan. Begitu kita lihat ke jenis kegiatannya lebih kepada sosialisasi, lebih kepada rapat-rapat, lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak langsung berdampak kepada pengentasan kemiskinan. Dan akhirnya yang ketiga itu adalah mengukur kinerja. Bagaimana kinerja pemerintahan, baik mulai dari pusat, nasional, provinsi, sampai di kabupaten kota. Apakah terjadi peningkatan, terjadi penurunan. Bisa jadi mungkin kalau dibandingkan dengan wilayah lain, program-program yang kita lakukan tidak secepat di wilayah lain gitu. Jadi kan kadang-kadang kita bertanya, wah kita sudah banyak kegiatan, kita sudah banyak program kita gelontorkan, tapi kenapa kok angka kemiskinan kita tidak menurun cepat sekali, tidak menurun drastis? Karena rupanya daerah lain itu bisa jadi lebih cepat daripada kita, lebih banyak program-program yang lebih tepat sasaran yang digulirkan oleh teman-teman di daerah. Lalu untuk arti kemiskinan sendiri, kalau kita lihat di sini banyak definisi kemiskinan di berbagai contohnya di World Bank, mereka punya definisi sendiri, atau di Bappenas, UNDP, dan juga para ahli banyak sekali. Kemiskinan itu apa sih? Misalnya contoh seperti World Bank, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati berbagai pilihan dan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan banyak lagi lah definisi kemiskinan. Bahkan mungkin para ahli juga punya definisi kemiskinan masing-masing gitu. Nah, untuk untuk BP sendiri, konsep kemiskinan yang kita pegang adalah menggunakan pendekatan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach yang berdasarkan dari Handbook of Poverty and Inequality, The World Bank 2009. Nah, dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan juga bukan makanan. Nah, kalau garis kemiskinan makanan ini adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan diwakili oleh 50 jenis komoditi makanan. Nah, untuk garis kemiskinan non-makanan atau bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok makanan lainnya. Untuk daerah perkotaan diwakili sebanyak 51 komoditi, dan untuk daerah pedesaan diwakili sebanyak 47 komoditi. Nah, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, kenapa kita highlight pengeluaran ini? Karena kadang-kadang orang membandingkan dengan pendapatan gitu. Nah, tidak Bapak Ibu, tetap kita berdasarkan pengeluarannya. Nah, sumber datanya adalah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang biasa lebih kita kenal dengan Susenas. Nah, yang kedua ada jenis-jenis data kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan makro dan ada kemiskinan mikro. Nah, kemarin-kemarin atau baru-baru ini banyak teman-teman mungkin yang sempat mengirimkan WA ke saya, Pak, mohon maaf, apakah BPS masih menggunakan konsep 14 kriteria kemiskinan untuk menentukan kemiskinan gitu. Padahal selalu kita berulang-ulang, kita selalu kadang-kadang di berbagai kesempatan, teman-teman kita juga mungkin kita sering berdiskusi bahwa kemiskinan yang dihitung oleh BPS itu berdasarkan kemiskinan makro yang menggunakan pendekatan dari moneter atau dihitung dari Susenas gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih berpikir terkait kemiskinan mikro, karena pada tahun 2005, 2008, 2011, 2015, bahkan 2020 lalu, BPS melakukan pendataan untuk seluruh penduduk yang terkait dengan data kemiskinan. Contohnya tahun 2005 itu kita punya namanya pendataan sosial ekonomi.
Lalu ada PPLS 2008 dan 2011, dan ada PBDT 2015 yang menjadi cikal bakal dari DTKS. Dan juga sekarang yang terakhir itu kemarin tahun 2022 kita punya data Reksosek yang sudah kami serahkan ke Bappenas untuk dikelola, dan mungkin juga Bapak Ibu di OPD baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah meminta akses ya kemarin, atau bahkan sudah mendapatkan akses terkait penggunaan aplikasi Sepakat. Mungkin nanti ada teman-teman Bapeda juga yang bisa lebih mempertajam diskusi jika ada memang terkait kemiskinan makro ini. Dan untuk kemiskinan makro yang BPS punya itu data hanya menunjukkan penduduk miskin secara agregat di setiap wilayah gitu. Nah kan kadang-kadang Pak saya mau tahu dong, misalnya di ke kota Ambon, di mana sih penduduk miskinnya yang 5% itu? Nah, kalau data makro tidak bisa Bapak Ibu, tapi kalau di data mikro itu bisa, karena data mikro bisa menunjukkan rumah tangga sasaran sampai dengan by name by address, namanya siapa dan lokasinya di mana. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih, oh berarti BPS itu beda ya hitungnya ya, beda ya jenisnya gitu. Karena memang ini merupakan dua hal yang berbeda. Terus kalau data yang makro ini kita berguna untuk perencanaan evaluasi program berdasarkan target geografis dan eh, tidak dapat menunjukkan siapa dan di mananya. Nah, kalau untuk yang mikro ini bisa, karena data kemiskinan mikro ini dipakai juga untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Contohnya kemarin ada BLT, PKH, Raskim, Jamkesmas, dan mungkin di berbagai program bantuan sosial lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk kemiskinan makro ini dihitung dan dipublikasikan oleh BPS, dan sedangkan data-data lain yang mungkin seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, contohnya yang data di Kemensos itu ada, data DTKS, di Bappenas itu data Reksosek sepakatnya, dan ada data Kemenko PMK yang terkait P3KE. Nah, jadi itu merupakan hal yang berbeda Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lebih berfokus ke kemiskinan makronya. Nah, gimana sih kemiskinan itu diukur? Nah, kalau untuk mengukur kemiskinan, kita mempunyai survei yang namanya Susenas. Mungkin tadi sudah kita ketahui sama-sama. Susenas itu pertama kali dilakukan di tahun 1963. Jadi, itu mungkin saya belum lahir juga di tahun segitu. Apakah Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang lahir ya di tahun 1963? Pak Cali juga belum ya Pak ya, kalian 1963. Nah, itu pada tahun 2024 itu estimasi Susenas itu baru di level nasional. Nanti 2007 baru mulai sampai ke level provinsi, dan 2011 kemarin baru sampai ke level kabupaten kota, dan itu dilakukan secara triwulanan. Nah, karena waktu 2011 sampai 2014 itu kita merasakan bahwa wah ini Susenas kalau triwulanan agak lumayan susah juga ya, karena begitu triwulan 1 selesai kita baru masih mengolah data, memvalidasi data, itu sudah jalan di triwulan 2. Makanya di 2015 Susenas dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu bulan Maret dan bulan September. Di mana kalau bulan Maret itu estimasi sampai dengan level ke kabupaten kota, dan September itu khusus level di provinsi. Pada tahun 2020, karena adanya pandemi COVID, itu kuesioner Susenas yang di bulan September itu dilakukan penyesuaian. Jadi lebih ringkas, pertanyaannya lebih sedikit, dan waktunya juga diusahakan lebih cepat. Nah, tahun 2023 kemarin juga, Susenas September tidak dilaksanakan karena ada penghematan anggaran, dan di 2024 ini Susenas kembali dilaksanakan 2 kali, di bulan Maret dan di bulan September nanti. Untuk Susenas Maret itu memang tujuan secara umum dan khususnya ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri kalau umum itu menyediakan data-data sosial ekonomi secara kontinu, khususnya penyediaan data kemiskinan dan determinannya. Nah, jadwalnya Bapak Ibu yang biasanya dilaksanakan di bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini mengalami sedikit dimajukan gitu pada tanggal 19 Februari sampai 9 Maret, dikarenakan pada bulan Maret kemarin itu kita memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau pendataan dilaksanakan di bulan puasa, biasanya konsumsi yang ditangkap itu atau yang terpotret di kita itu tidak menggambarkan kondisi secara umum rata-ratanya. Karena bisa jadi kan kalau Bapak Ibu ketahui, di bulan puasa itu biasanya kita untuk saat berbuka saja kan, wah itu segala jenis makanan sudah kita siapkan. Biasanya kita kalau hari biasa mungkin makan secara normal mungkin ikan dan sayur seperti biasanya, ini mungkin kita sudah siap, ada rendangnya, mungkin kita siapkan segala macam kue-kue yang manis-manis, kan kita harus berbuka dengan yang manis dan segala macam, akhirnya bisa jadi terjadi pembengkakan konsumsi. Makanya secara umum
oleh teman-teman di pusat digeser dimajukan ke sebelum bulan puasa. Untuk sebaran sampelnya juga masih tetap 6.130 rumah tangga di 11 kabupaten kota. Instrumennya juga masih tetap menggunakan kuesioner core dan kuesioner KP atau konsumsi dan pengeluaran. Nah, kalau kita lihat gimana sih cara penentuan sampel Susenas? Karena banyak pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang, ini kenapa ya Susenas ini kok dia memilih rumah tangganya yang miskin-miskin saja? Harusnya mereka pilih yang kondisinya bagus dong supaya kemiskinan Maluku itu bisa meningkat gitu. Yang dipilih yang miskin-miskin, yang rumah tangga yang tidak mampu. Ya jelas aja nanti Maluku tidak akan keluar dari kemiskinan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk penentuan sampel Susenas itu menggunakan stratified two-stage sampling, yaitu menggunakan stratifikasi pada blok sensus dan pada rumah tangga. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi, Bapak Ibu bisa lihat, untuk yang kotak pertama di sebelah kiri itu ada blok sensus biasa, sensus penduduk 2020. Nah, itu kita klasifikasikan menjadi blok sensus yang perkotaan, yang warna hijau tua, dan ada blok sensus yang pedesaan, yang hijau muda ya, itu hijau muda atau apa kuning air-air atau krem ya. Nah, itu kita sudah bagi dulu. Nah, dari blok sensus biasa SP 2020 ini, kita menentukan blok sampel terpilih, blok sensus sampel terpilih berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Nah, penentuan besarannya berapa banyak itu berdasarkan proporsional to size jumlah penduduk masing-masing wilayah. Jadi bisa jadi kalau yang wilayah kabupatennya besar, dia akan mendapatkan sampel blok sensusnya lebih banyak dibandingkan wilayah yang kabupatennya penduduknya lebih sedikit. Nah, dari blok sampel terpilih tersebut, perkotaan pedesaan masing-masing, itu akan kita cari rumah tangga yang menjadi sampel terpilih. Nah, kita lihat misalnya di ilustrasi yang sebelah kanan itu ada yang warna biru dan warna kuning. Nah, itu awalnya seluruh rumah tangga dalam blok sensus tersebut dilakukan pemutakhiran dulu, kita update lagi datanya. Gitu. Nah, apakah status pendidikan dari kepala rumah tangganya masih sama atau sudah berubah gitu. Bisa jadi kan karena seiring waktu dari tahun 2020 ke 2024 kan, pasti sudah ada perubahan dong gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kita lakukan pemutakhiran dulu sebelum kita melakukan penarikan sampel. Nah, dari hasil pemutakhiran tersebut barulah kita mencari 10 rumah tangga sampel terpilih. Itu berdasarkan dari pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangganya. Jadi diurutkan dulu seluruh rumah tangga tersebut dari pendidikan yang paling rendah sampai dengan yang paling tertinggi. Lalu kita mulai cari angka randomnya untuk menentukan mencari interval untuk menentukan 10 rumah tangga yang akan kita pilih secara acak dari seluruh populasi yang ada di dalam blok sensus tersebut. Nah, ditemukanlah 10 rumah tangga sampel yang akan kita data lebih lanjut dan lebih lengkap dengan kuesioner Susenas, kuesioner core dan kuesioner KP-nya. Gitu. Jadi tidak langsung kita ambil sesuka hati ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan mereka bilang pengalaman kita di lapangan kalau pada satu provinsi, Pak, kenapa rumah tangga yang diambil itu yang miskin-miskin saja ya? Kenapa tidak diambil yang guru atau misalnya kepala sekolah atau misalnya ini saja supaya secara pengeluaran mereka lebih baik gitu. Jadi yang miskinnya lebih sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah lebih tahu ya gimana cara menentukan sampel di Susenas. Lalu kalau kita lihat sebaran sampel Bapak Ibu untuk Maluku itu dari 6.130 rumah tangga itu sebarannya untuk daerah perkotaan itu sekitar 2.080 atau 33%-nya, dan untuk daerah pedesaannya 4.050 atau 66%. Kalau kita lihat kan sesuai itu Kota Ambon dengan Maluku Tengah yang penduduknya besar itu sampelnya mendapat proporsi lebih besar. Lalu selanjutnya garis kemiskinan. Nah, untuk menghitung garis kemiskinan ini, garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan garis kemiskinan makanan dan juga garis kemiskinan yang non-makanan. Nah, penduduk miskin itu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah dari garis kemiskinan. Kalau kita lihat, garis kemiskinan makanan masih mendominasi ya Bapak Ibu, dari tahun lalu, tahun ini pun sekitar 73,42% itu masih didominasi oleh makanan. Jadi garis kemiskinannya naik 4,31% dari 684 di Maret 2023 menjadi 713.503 per kapita per bulan di tahun 2024. Nah, untuk non makanan masih 26,58. Jadi peranan komoditi garis kemiskinan ya makanan itu lebih besar dibandingkan non makanan. Kalau kita
amati lebih lanjut ya, memang rata-rata wilayah-wilayah yang berkembang itu masih lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan untuk makanannya. Lalu selain garis kemiskinan dan selain persentase, ada juga nih indikator lain yang mungkin yang Bapak Ibu kenal, ada indeks kedalaman dan juga indeks keparahan. Kalau kita kan selalu, oh persentasenya berapa nih kemiskinan Maluku, persentase Maluku Barat Daya berapa nih, itu biasa kita sebut dengan P0 atau head count index-nya. Nah, untuk yang kedalaman ada lagi poverty gap index atau yang lebih biasa kita gampang atau biasa kita sebut dengan P1, dan ada lagi poverty severity index, yaitu P2. Berikutnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sebentar, ini yang share materi terpental sepertinya ya. Ya, Ibu Cika jangan ketawa-ketawa ya, Ibu Cika. Kita masih nunggu nih materinya. Teman-teman mohon bantuannya untuk nge-share ya. Oh ya, terima kasih Bang Rahmat. Bisa di full screen kan? Iya, next. Oke, next. Iya, head count index atau persentase penduduk miskin. Jadi masih banyak juga yang bertanya, lalu posisi penduduk miskin itu sebenarnya penduduk yang bagaimana sih, yang pengeluarannya seperti apa sih? Nah, kalau kita gambarkan di ilustrasi, Bapak Ibu, supaya lebih gampang. Nah, titik-titik hitam ini adalah seluruh penduduk, seluruh pengeluaran penduduk jika dipetakan pada satu garis. Nah, ada yang nilainya di atas garis kemiskinan itu, ada yang nilai di bawah. Nah, garis kemiskinan itu coba bagi contoh tadi ya kita Maret 2024 itu sebesar 713.000. Nah, berarti titik-titik yang di atas garis merah itu pengeluarannya ada di atas 713.000, ada yang 734, 790, 800, bahkan bisa jadi sampai 1 juta. Nah, titik-titik di bawah garis merah itu ada yang pengeluarannya mungkin 700, ada yang 600, 500, 400, dan seterusnya. Nah, penduduk miskin itu adalah penduduk yang pengeluarannya itu berada di bawah garis merah. Jadi yang di kotak berwarna biru itu adalah jumlah seluruh penduduk miskin. Itu kalau diilustrasikan, P0 itu adalah nilai dari total penduduk di kotak warna biru muda dibagi dengan total seluruh penduduk yang ada di biru maupun warna kuning itu, dikalikan dengan 100%. Jadi gampang sebenarnya menghitungnya untuk kemiskinan. Oke, berikutnya. Nah, terkait kedalaman dengan keparahan. Jadi selama ini kan kita lebih berfokus pada berapa sih jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku, berapa sih persentasenya gitu, atau naik berapa persen, turun berapa persen, atau naik berapa ribu, turun berapa ribu. Nah, sebenarnya dimensi lain yang juga harus kita perhatikan adalah kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Karena banyak yang kita, udahlah terserah aja mau P1-nya berapa, P2-nya berapa, yang penting P0-nya turun gitu. Kedalaman ini kita bisa mengetahui nih, mengindikasikan berapa sih jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan gitu. Jadi kalau semakin dalam dia pengeluarannya dengan garis kemiskinan, P1-nya semakin besar, berarti kan usaha yang kita butuhkan untuk mengangkat penduduk tersebut keluar dari kemiskinan itu semakin besar, Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak penduduk kita yang eh, berada jauh di bawah garis merah itu, berarti kan effort yang dibutuhkan bisa jadi semakin tinggi. Misalnya kalau yang tadi dia dekat-dekat garis merah itu mungkin, oh dengan ada bantuan beras misalnya setiap minggu misalnya 5 kilo misalnya untuk satu rumah tangga, kalau dia semakin jauh titik itu berarti bisa jadi, wah ini bukan hanya beras saja nih, jangan-jangan dia tidak punya sayur, tidak punya lauk, tidak punya buah untuk dimakan. Jadi semakin kompleks, semakin banyak itu yang dia butuhkan. Atau berasnya jangan-jangan tidak cukup 5 lagi sekarang karena ternyata semakin banyak yang harus dikeluarkan. Nah, demikian juga dengan indeks keparahan atau P2. Jadi itu mengindekskan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi misalnya mereka menggerombol di
menggerombol di satu titik. Oh, suaranya putus-putus ya Bapak Ibu. Saya jelas, Pak. Oh iya, soalnya ada yang suaranya putus-putus. Jangan-jangan jaringan di tempat saya kurang bagus, mohon maaf. Ya, kalau untuk yang keparahan sendiri, eh, jadi harusnya mungkin penduduk miskin itu bergerombol di satu titik itu semakin mudah. Misalnya pengentasannya, oh ini mungkin hanya makanannya saja. Oh ini mungkin hanya kebutuhan di bagian sayurannya. Oh ini mungkin kebutuhan di bidang perumahan, atau di bidang sandang, pangan atau papan. Tapi kalau semakin melebar dia, kesenjangan di antara penduduk miskin tersebut makin kompleks. Yang mungkin Bapak Ibu lebih kenal udah ke multidimensional. Jangan-jangan ini bukan hanya di satu satu bidang saja. Oh tidak cukup hanya dengan operasi pasar untuk mengentaskan kemiskinan, misalnya seperti yang dilakukan dalam pengendalian inflasi misalnya kan. Oh ini mungkin tidak cukup hanya bantuan perumahan saja, tidak cukup hanya bantuan untuk anak-anak sekolah saja. Ini sudah semakin kompleks nih, makin parah nih, makin melebar kemana-mana. Nah, jadi dua hal ini sebenarnya dua indikator yang juga harus kita lihat bersama-sama. Biasanya dia berbarengan dengan P0 dan P1-nya, dia berbarengan dengan persentasenya gitu dan absolutnya. Tetapi kebanyakan dari kita atau sebagian besar dari kita jarang mengulas sampai kedalaman dan keparahan ini. Lebih ke pokoknya persentasenya harus turun, jumlahnya harus turun gitu, tanpa kita lihat lagi kedalaman seperti apa dan keparahannya mungkin seperti apa. Nah, kalau untuk di Maluku, kira-kira seperti apa sih eh, kondisi kita di Provinsi Maluku? Nah, kalau kita lihat P0-nya, P0 dan angka absolutnya dari tahun 2011 ya Bapak Ibu, sejak estimasi di level kabupaten kota sampai dengan di tahun ini 2024, itu secara umum itu terus menurun, terus menurun, terus menurun. Bahkan yang tertinggi dulu sempat di tahun 2021 ya Bapak Ibu, 15,97, dan sempat naik sedikit di tahun lalu dan turun kembali di tahun 2024 ini. Secara jumlah juga ya dia tetap semakin menurun, agak sedikit naik, menurun, nah secara absolutnya. Kalau untuk wilayah perkotaan dan pedesaan di 3 tahun terakhir, di 4 tahun terakhir, mohon maaf, itu secara umum juga relatif menurun. Kalau kita lihat itu di tahun 2022 malah wilayah pedesaan itu mengalami penurunan cukup tinggi, jadi 23,5%. Tapi di tahun 2023 naik lagi sedikit dan 2024 dia turun kembali. Jadi antara gap perkotaan dan pedesaan juga lumayan tinggi. Ya, kalau di daerah perkotaan itu 5%-an, kalau di daerah pedesaan itu 24%-an. Nah, kalau kita lihat perbandingan Provinsi Maluku dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat Maluku itu yang diwakili oleh garis berwarna merah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Indonesia itu di garis berwarna orange ya. Jadi memang kalau secara umum itu kita Maluku masih di atas rata-rata Indonesia. Masih di atas Indonesia. Nah, kita itu seolah-olah menjadi garis tengah nih kalau kita lihat dari grafik ini Bapak Ibu, kita menjadi batas antara yang di Papua atas sana, di Papua, dengan yang di bawah itu kita di seolah-olah di tengah-tengahnya ya Bapak Ibu. Karena setelah 38 provinsi juga tergambar bahwa memang eh, seluruh wilayah Papua dan NTT itu masih di atas kita. Bahkan yang Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan yang baru mekar saja di 2024 sudah bisa tergambar kira-kira posisi mereka di level nasional seperti apa. Nah, kalau kita lihat secara kabupaten kota, kalau yang menarik juga di kabupaten kota, kalau untuk kota Ambon, kalau kita lihat dia sebagai ibu kota juga, ibu kota Provinsi Maluku, itu selalu bergerak di seputaran 5% penduduk miskinnya. Nah, kalau untuk wilayah-wilayah lainnya eh, cukup fluktuatif juga ya, ada yang naik turun, ada yang secara peringkat juga bergeser naik turun. Hampir semuanya eh, kecuali mungkin yang MBD kali ya, MBD yang selalu menjaga posisi teratas ini Pak Pak Caleg sih di rapat-rapat hampir 30-an gitu. Nah, yang lain itu sudah mulai semakin membaik. Nah, perkembangan persentase ini juga sih tidak lepas dari eh, pasti semua wilayah melakukan
program percepatan penanggulangan kemiskinan, melakukan program-program. Nah, tinggal ketepatan program mungkin yang harus dipertajam lagi dengan mungkin ya seperti kita bilang mungkin sasaran-sasaran yang lebih akurat, kira-kira siapa-siapa nih yang harus kita kerjakan, mana-mana dulu nih yang harus kita kerjakan, serta evaluasinya. Nah, seperti apa? Mungkin itu lebih bisa mempercepat dan mempertajam. Oke, berikutnya. Kalau kita lihat P1 dan P2 juga untuk Maluku bergeraknya ya naik turun untuk P1-nya masih di sekitaran 3 ya, bergerak 3,1 dan pokoknya di seputaran 3, sedangkan untuk keparahan kita mulai bergeser secara pelan-pelan dari 2014 sampai di 2024. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis komoditi makanan dan share-nya terhadap garis kemiskinan. Di daerah perkotaan yang menarik Bapak Ibu, 25% itu masih dipengaruhi oleh komoditas beras. Jadi beras itu penyumbang 25,55% share untuk garis kemiskinan. Jadi penentuan besaran garis kemiskinan itu 25%-nya itu dari beras. Nah, yang kedua yang menarik itu adalah rokok kretek filter. Rokok filter itu sudah 11,78%. Baru diikuti oleh roti, tongkol, tuna, dan seterusnya sampai ke komoditi-komoditi lainnya. Untuk daerah perkotaan yang makanan itu yang terbesar masih di komoditas atau komoditi perumahan itu sebesar 11,53%. Sedangkan komoditi lainnya itu sangat kecil, itu di bawah 3% ya, 2,32 itu listrik, bensin 2,08, pendidikan, dan seterusnya. Nah, jadi untuk pedesaan hampir mirip dengan perkotaan juga, dua komoditas teratas itu adalah beras sebesar 23,45 dan rokok kretek filter sebesar 9,01. Nah, roti sebesar 6% dan sisanya itu gula pasir dan seterusnya di bawah 5%. Untuk pedesaan juga perumahan masih merupakan komoditi non makanan yang mempunyai share tertinggi itu sebesar 13,38%. Baru diikuti oleh yang lain-lain di bawah 2%, ada bensin, perlengkapan mandi, listrik, kayu bakar, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sama-sama, untuk persentase pengeluaran konsumsi masyarakat Maluku di tahun 2023 itu yang terbesar itu masih makanan dan minuman jadi, itu sebesar 23%, baru diikuti oleh padi-padian, yang tadi ada beras dan sebagainya itu 15%, baru ikan, sebesar 12%, rokok dan tembakau 11%, sayur-sayuran 10%, dan nanti sampai ke umbi-umbian yang hanya sebesar 3%, yang merupakan harusnya menjadi pangan lokal ya, kalau pangan unggulan dan pangan lokal kita. Nah, kalau kita lihat juga ke perbandingan konsumsi dari beberapa komoditas bahan pangan, kalau kita lihat ini per kapita per minggu dalam kilogram, beras itu sebesar 1,51 kilogram per kapita per minggu. Nah, sedangkan yang lain-lain ini seperti ketela pohon, ketela rambat, sampai umbi-umbian lainnya itu sangat kecil. Bahkan kalau sagu itu, yang sagu bukan sagu embal ya, yang Bapak Ibu yang ini bukan dari ketela pohon, itu 0,08 kilogram per kapita per minggu. Jadi konsumsi kita memang masih sangat didominasi oleh konsumsi beras. Gitu. Karena kalau belum makan beras, kita belum makan rasanya begitu. Bahkan kalau kita makan sagu pun papeda kan tetap alasnya di dasar itu harus fondasinya harus nasi ya Pak Cali ya gitu. Jadi fondasi mantap dulu baru dia mulai tutup dari atas kasih licin dengan papeda gitu. Tahu saja Pak Ucu. Iya Pak. Mungkin ini beberapa catatan yang mungkin bisa kita lihat dan kita ambil secara bersama-sama. Itu secara umum dalam satu dekade terakhir itu kemiskinan di Maluku mengalami penurunan. Yang kedua itu kemiskinan antar kabupaten kota di Maluku masih cukup tinggi lah, cukup timbang, di mana kemiskinan di Kota Ambon sudah sangat rendah, mencapai 1 digit, sedangkan di kabupaten kota lain masih relatif tinggi. Lalu yang ketiga, beras masih menjadi komoditas dengan share yang paling besar dalam penghitungan garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Nah, lalu rokok memiliki share terbesar kedua terhadap garis kemiskinan. Padahal rokok tidak memiliki kalori. Jadi pengeluaran untuk garis kemiskinan kita semakin besar, walaupun secara realnya kalori yang digunakan tidak bertambah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa jadi kalau
yang merokok ini dikurangin, otomatis kan garis kemiskinannya bisa lebih kecil dari situ. Jadi ini mungkin menjadi catatan kita bersama lah. Mungkin demikian Pak Cale dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucu atas penyampaiannya bagi kami semua. Bapak Ibu ada 2 catatan. Pak Ucu tadi sampaikan 5 ya. Saya punya 2. Yang pertama, Pak Ucu pakai ada satu kata yang saya tertarik sekali. Kayak saya dulu belajar itu sampling. Yang pertama. Yang kedua, beras. Lalu yang ketiga, rokok. Itu. Berarti kalau orang yang miskin itu belum tentu dia menjadi merokok, itu bisa jadi ada pada orang miskin dan orang tidak miskin ya. Tapi semua orang pasti makan beras dan karena itu mungkin share-nya tinggi. Saya heran-heran, saya pikir dalam garis kemiskinan ini mungkin orang Ambon kan setelah makan nasi terus ikan. Padahal ternyata setelah nasi lalu rokok. Menarik Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Ucu ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada sesi diskusi. Bisa saja ada yang Bapak Ibu ingin pertegas, pertanyakan atau ingin sarankan sebagai bagian dari penambahan literasi. Di luar acara ini, saya nanti setelah detik-detik terakhir katakanlah, saya nanti akan minta statement begitu dari beberapa Bapak Ibu terkait dengan manfaat dari kegiatan ini. Bisa jadi kegiatan ini menurut Bapak Ibu kurang bermanfaat atau sangat bermanfaat. Silakan saja demi untuk memperkaya BPS dalam menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berkualitas dalam rangka peningkatan literasi kita bersama. Ini sudah ada satu orang yang mengangkat tangannya, raise hand, Pak Udin. Ada lagi Bapak Ibu, beta jalan-jalan, beta inventarisir dulu. Pak Udin ada satu. Siapa lagi yang ingin? Silahkan raise hand atau bisa langsung. Baik, saya satu dulu ke Pak Udin dulu. Pak Udin, silahkan Pak Udin. Baik Pak Cale, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Yusuf. Terakhir ada mungkin 2 atau 3 catatan yang saya sampaikan. Yang pertama dari sisi metodologisnya. Saya tidak tahu itu berseri yang keberapa, karena dengan topik yang sama. Salah mungkin tahun lalu. Di September kan. Tentang yang menarik tadi itu tentang pemilihan responden sampel. Saya pernah atau saya sering berpikir begini, kita melakukan evaluasi terhadap sesuatu hal, apakah kebijakan pemerintah tidak efektif atau tidak. Mungkin idealnya kita mengambil sasaran kebijakan yang sama. Nah, saya tidak tahu di sampel responden untuk edisi Maret misalnya dibandingkan dengan September, itu apakah orang yang sama atau orang yang bisa saja berbeda. Nah, kalau orang yang berbeda, saya khawatirnya yang tadinya di September itu kita pada edisi Maret kita menemukan lagi orang yang miskin. Akhirnya kesimpulannya bahwa kemiskinan itu akan bertambah. Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, saya melihat data tadi di dalam bentuk grafik pola perkembangan kemiskinan kita antara kabupaten dan kota. Saya melihatnya kok ada pola yang sama. Ada pola yang sama untuk semua kabupaten dan kota di Maluku. Saya bisa sebutkan datanya. Pada tahun 2022, kemiskinan itu semua kabupaten yang menurun. Dan pada tahun 2023, semua kabupaten di Maluku
tingkat kemiskinan dia naik kembali. Dan pada tahun 2024 semua kabupaten kota dia tingkat kemiskinan dia turun lagi. Jadi ada pola yang sama untuk semua kabupaten. Nah, saya kira ini mungkin bukan hanya dari sisi efektivitas kebijakan, tetapi dari sisi metodologinya yang mungkin keliru. Nah, sehingga kemiskinan di antar kabupaten itu polanya yang sama. Lalu yang ketiga, kita lihat bahwa daerah-daerah yang miskin atau provinsi yang miskin secara nasional ini sebenarnya semuanya berasal dari kawasan timur Indonesia, Papua, Maluku, kemudian Nusa Tenggara. Nah, saya kira informasi ini penting untuk apakah dari BPS sendiri bisa menginisiasi untuk melakukan ya semacam FGD terhadap daerah-daerah ini. Ini permasalahan di Papua ini sebenarnya apa? Permasalahan di Maluku apa? Nah, sehingga kita bisa ada semacam kesepahaman di antara kita di kawasan Indonesia Timur ini. Begitu, Pak. Saya kira itu saja Pak Cale untuk sebagai pertanyaan awal, mungkin hal lain dari teman-teman bisa menanggapi dan bisa menanggapi. Terima kasih Pak Cale, Pak Yusuf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin atas 3 catatan yang disampaikan bagi Pak Ucu dan tentu bagi kami di BPS. Yang berikut Bapak Ibu ada lagi yang lain? Pak Faiz barangkali ada dari Bapeda Provinsi. Saya coba Pak, Ibu Ramlah. Ibu Ramla. Ibu Ramla dari mana Bu? Izin Bu. Dari Patimura. Patimura. Iya, silakan Ibu Ramla. Ya, terima kasih Pak Charles dan Pak Ucu. Dari paparan yang disampaikan tadi, ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai data kemiskinan yang tadi saya lihat itu. Data kemiskinan yang terbanyak itu berada di daerah pedesaan. Kalau tidak salah ya, yang dipaparkan tadi itu. Ya. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah BPS bisa menghadirkan data kemiskinan tingkat desa? Itu yang pertama. Karena selama ini yang saya lihat, data kemiskinan dari DTKS itu belum sinkron dengan data kemiskinan dari BPS. Yang kedua mungkin, sejauh mana strategi kemiskinan itu mencatat daerah-daerah kepulauan di Indonesia itu angka kemiskinannya paling tinggi di antara daerah-daerah non-kepulauan, termasuk Maluku, NTT, dan Papua. Ini benar, data ini benar. Nah, itu artinya bahwa kajian terhadap kemiskinan yang berada di kepulauan, seharusnya kajiannya itu berdasar pada akar persoalan kemiskinan, yaitu pada daerah-daerah kepulauan. Ya, karena biaya membangun daerah kepulauan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah kontinental. Nah, sejauh mana strategi kebijakan yang diambil untuk daerah kepulauan, khususnya Maluku, dalam pengentasan kemiskinan, terutama desa-desa miskin, di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau perbatasan, ya, dan pulau-pulau terluar yang sudah diambil. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Ibu Ramla. Bapak Ibu ada yang lain?
Silahkan tadi beta ada bilang Pak Faiz dari Bapeda. Pak Faiz, silahkan Pak. Atau nanti beta minta Pak Faiz nimbrung, soalnya kalau Ibu Ramla tanya strategi ya BPS yang pun strategi, cuma tukang foto saja ini bagaimana mungkin BPS punya Dari strategi ya. Bapak, Pak. Pak Faiz, Siap. Pak Faiz silahkan. Pak Faiz Ya, ada? baik. Ya, Terima kasih, Pak. Pak Jadi, Faiz, izin Pak Faiz tanya saja atau ini dulu, jangan masuk ke materi Ibu Ramla ya, nanti dulu ya. Nah, nanti. Nah, silakan Pak. jadi Pak, terima kasih. Kami dari provinsi, dari pemerintah sangat berterima kasih dengan kegiatan yang dilaksanakan, karena dengan kegiatan ini sangat membantu kami. Kebetulan saat ini kami dalam penyusunan RPJMD teknokratik, tentu dengan catatan-catatan yang nanti akan kita bahas akan menjadi masukan bagi kami. Nah, kemudian untuk kami ini saat ini untuk tadi yang disinggung oleh Pak Yusuf, untuk data Resosek saat ini kami dalam proses permintaan akun ke Bappenas. Tentu dengan mendapatkan akun kami akan memanfaatkan data ini, karena data ini langsung ditunjukkan kayak tadi Bu Ramla tanya tuh data desa-desa, karena di sini ada data by name by address. Nah, itu proses kami untuk saat ini. Mungkin itu saja Pak, nanti baru kita pembahasan berikutnya Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Faiz Ya. atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Ada dari Biro Ekonomi. Oh, dari Biro Ekonomi. Ya. Silahkan Bapak, Pak dari Biro Ekonomi, silahkan namanya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya sampaikan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ya, Pak Karo. bagi kita sekalian. Untuk Pak Charles dan Pak Ucu. Pak Karo, izin Pak, itu screen-nya Bapak punya wajah yang kelihatan? Ya. Kamera? Wajah coba. Kami itu sudah mengerti. Coba Sebentar, usted. sebentar. Ini lagi di scale ini. Siap Pak Karo. Lanjut saja Pak. Lanjut saja dulu. Pak Charles sudah lihat belum? Sudah. Belum Pak. Laki-laki jaga ini belum kelihatan. Nah ini dia baru kelihatan ibu-ibu saja. Ya, coba kasih arah ke saya punya wajah. Ini lagi. Nah itu. Udah kelihatan ya Pak Charles ya? Sudah Pak. Ya. Bapak Ibu juga sudah lihat ya Pak Karo yang baik Pak Charles, Pak Ucu. Energik ini. Saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemiskinan. Tadi Pak Ucu ada sampaikan bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku setiap hari itu bertambah 23 orang. Ya, 23 orang setiap hari bertambah. Ini masalah. Yang kita harapkan ini kemiskinan ini setiap hari itu berkurang. Ya, berkurang. Kalau bertambah satu hari 23 orang kali dengan 360 hari, berarti cukup besar jumlah angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Ya, ini yang menjadi masalah. Mungkin ada penjelasan dari Pak Ucu sehingga kita mau tahu bahwa indikator dalam rangka mengukur pertambahan kemiskinan di Provinsi Maluku untuk per hari 23 orang ini standar ukurannya dasarnya dari mana, itu pertama. Ya. Kemudian yang berikut untuk Provinsi Maluku itu kemiskinannya 16,05% untuk tahun 2024. Ini data dari BPS yang kita pakai sebagai acuan. Nah, kemudian dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, kita lihat bahwa Maluku ini pertumbuhan ekonominya cukup baik, cukup bagus. Sementara di sisi yang lain itu persoalan kemiskinan ini selalu meningkat. Nah, kita lihat juga bahwa di 11 kabupaten kota itu Kabupaten Maluku Barat Daya itu juga memiliki angka kemiskinan yang paling tertinggi. Kemudian Maluku Tenggara kalau tidak salah
Ya, Maluku Tenggara Barat itu angka kemiskinannya 23,66% untuk tahun 2024 dan Maluku Barat Daya itu 27,95% untuk tahun 2024. Ini masalah sehingga kita mengharapkan dari BPS dalam rangka merekrut data kemudian langkah-langkah dalam penanganan kemiskinan ini kita prioritaskan untuk kabupaten kota yang angka kemiskinannya tinggi seperti Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya tadi. Karena angka kemiskinan ini sangat berdampak pada Provinsi Maluku secara keseluruhan untuk Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian kita bersama, bagaimana langkah-langkah dalam menuntaskan kemiskinan di dua kabupaten kota yang sangat tinggi ini, yaitu Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Ini yang kita lakukan sehingga di tahun 2025 mungkin angka kemiskinan 16,05 ini lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi, lebih turun angka kemiskinannya di Provinsi Maluku. Sehingga diharapkan kita fokus pada angka kemiskinan pada kabupaten yang tertinggi seperti Maluku Barat Daya 27% dan Maluku Tenggara Barat. Ya, saya kira ini yang menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih Pak Ucu dan Pak Charles. Baik. Terima kasih Pak Karo atas penyampaiannya bagi kami. Saya silakan dulu satu lagi. Ada barangkali? Saya Reza dari Bapeda, Pak. Pak Reza. Baik, ya, terima kasih yang kami Ya, Pak hormati Reza, silakan, Bapak Pak. pimpinan rapat pada hari ini. Saya terima kasih banyak kami dari Bapeda. Pak Reza, screen-nya, layarnya sing kelihatan. Sebentar, Pak. Ya, ya. Kayak Pak Karo begitu kan gagah kelihatan. Sebentar, Pak ya. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Sudah Ya. kelihatan ya? Sudah Pak. Saya cuma menambahkan untuk merespon beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Karo, juga beberapa Bapak Ibu yang lainnya. Yang pertama mungkin terima kasih terkait dengan penyebarluasan ya, diseminasi hasil kegiatan statistik, apalagi ini berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku, Pak. Jadi memang beberapa waktu yang lalu juga kami sedang melakukan pembahasan yang berkaitan dengan tujuan pemerintah pada tahun 2024, kemiskinan ekstrim itu harus berada di angka 0%. Untuk itu kami beberapa saat kemarin juga melihat kondisi terakhir tingkat kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku yang berada pada angka 2,59% ya. Sebelum rilis yang untuk 2023, Pak. Ya, mungkin 2024 kami juga menunggu jika memang dari BPS sudah mempublish, mungkin kami juga bisa disampaikan informasi terkait dengan kemiskinan ekstrim Provinsi Maluku di kondisi tingkat kemiskinannya kalau nggak salah sudah diestimasi di angka 1,8 kalau nggak salah Pak, bisa dikonfirmasi kembali. Kami juga merespon apa yang tadi disampaikan beberapa tanggapan yang berkaitan dengan bagaimana intervensi pemerintah khususnya di Provinsi Maluku untuk pengentasan kemiskinan. Jadi memang kami saat ini Pak, nanti Pak terkait dengan materi yang Ibu Ramla tadi saya ada kasih catatan, nanti jangan dulu dikorek-korek dulu, nanti setelah ini baru Bapak sampaikan saja dulu, jangan terkait dengan yang Ibu Ramla tadi. Oh baik, saya kebetulan Pak izin, saya Siap. terlambat mengikuti materinya, jadi saya sampaikan apa yang jadi problem atau apa yang saat ini Bapeda dengan pemerintah Provinsi Maluku sedang sedang concern untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku, Pak. Kalau memang belum bisa direspon apa yang menjadi materi dari Ramlan, materi sudah disampaikan, ya mungkin terima kasih saja Bapak. Bahwa kami ingin ke depan tetap
secara bertahap apa yang menjadi informasi untuk pemerintah Provinsi Maluku yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku. Kami berharap dari BPS secara apa ya, secara berkala ataukah secara ini informatif lah untuk angka tingkat persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku bisa dipublish ke pemerintah. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak penyampaiannya bagi kami semua. Baik Pak Ucu, itu ada beberapa catatan dari teman-teman kita, bisa jadi juga bertambah. Saya ingin memberikan apa yang disampaikan oleh Ibu Ramla tadi, nanti saya minta pikiran bersama, sebab kalau nanti ini Pak Ucu tidak bisa menjawab, saya juga tidak bisa menjawab ya. Kalau dari literatur yang kami baca-baca saja, tetapi kalau teknisnya itu kami tidak tahu. Kalau dari Pak Karo pasti saya yakin bisa karena beliau ada di Pemda, kemudian teman-teman dari Bapeda juga. Dari Biro Perekonomian juga ada tadi, saya minta tolong apa-apa yang sudah dilakukan terkait dengan kemiskinan kita, kok dia sampai bagus begini atau dia sampai tidak bagus begini ya. Tapi nanti Pak Ucu, kecuali yang tadi saya singgung, silahkan yang lainnya Pak Ucu tolong komentari Pak, saya silahkan. Siap Pak Cali, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wih, luar biasa ternyata diskusi kita cukup sangat-sangat termasuk tajam juga kali ini ya Pak Udin. Juga masih ingat ya Pak, kita pernah berseri sebelumnya Pak. Oh, ini materi yang kemarin nih diulang lagi nih kayaknya kalau kata Pak Udin begitu. Makasih Pak, Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat luar biasa. Mungkin saya akan coba kita diskusikan sama-sama yang terkait pertanyaan Pak Udin terkait responding sampel gitu. Yang September ini jangan-jangan rumah tangga yang berbeda dari yang Maret, karena yang September ini kan kalau istilah kita itu susanas kecil Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau bilang jangan-jangan ini rumah tangga yang berbeda gitu. Kebetulan khusus yang di tahun 2024 ini Pak, kita sampelnya masih panel rumah tangga. Sebelumnya itu panelnya biasanya panel blok sensus gitu. Jadi bisa jadi rumah tangga yang berbeda tapi masih di blok sensus yang sama. Cuman khusus di tahun 2024 ini itu masih di panel yang sama karena salah satunya untuk mengukur terkait yang tadi mungkin disinggung oleh Pak Reza juga perkembangan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi untuk sampai di level provinsi sudah sampai mana, tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Pak Reza juga, apakah terjadi penurunan atau tidak. Jadi memang Pak betul, jangan sampai kalau dia rumah tangga yang berbeda, bisa jadi informasi yang didapatkan nanti berbeda. Karena memang untuk September ini estimasinya khusus hanya untuk level di provinsi saja. Lalu pertanyaan kedua, yang pola kemiskinan tadi ya Pak Udin tanyakan, itu kenapa ya kalau di provinsi naik, di kabupaten juga naik gitu. Kalau di provinsi turun, di kabupaten juga turun. Karena memang angka kemiskinan provinsi itu Pak tergambar dari seluruh kemiskinan di kabupaten kota di Maluku. Jadi kalau kecenderungan di kabupaten kotanya seluruhnya naik, pasti untuk provinsi juga, tadi mungkin disinggung juga oleh Pak Karo kalau tidak salah, ya bagaimana kemiskinan di Maluku mau turun kalau di kabupaten kotanya tidak kita genjot untuk ikutan turun. Jadi memang gambaran Provinsi Maluku itu merupakan gambaran dari seluruh kemiskinan di kabupaten kota. Seperti itu Pak. Makanya kan kalau kita lihat tadi sebaran sampelnya kan dia probability proportional to size to penduduknya. Jadi semakin besar penduduk di suatu wilayah, kemungkinan sebaran sampelnya akan lebih banyak di wilayah yang dibandingkan wilayah yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, apakah BPS bisa menjadi mediator dalam FGD ya Pak, tadi Pak Udin tanya, bisa nggak ini kan karena wilayah timur ini yang menggambarkan kemiskinan terbesar itu hampir seluruhnya di wilayah timur, Maluku, Papua ya kan, dan NTT tadi gitu. Mungkin kalau untuk BPS-nya sendiri Pak, untuk kita sendiri, mungkin tadi Pak Cale juga sudah singgung, itu sebenarnya kita cuma tukang potretnya aja Pak. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman dari akademisi yang mungkin bisa mengolah ini lagi lah, dibuatkan FGD ini dari Yang prihatin Pak Ucu. Kalau mungkin Pak Udin prihatin, mungkin beliau bisa provokasi. iya, Dia punya itu Pak, seperti itu teman-teman mungkin Pak Udin. Siapa atau tahu Pak Udin kan, Ramla. iya kan dari akademisi, oke nih data BPS sudah mengeluarkan datanya, Ya, ayo kita buat FGD rame-rame, ayo kita kupas lagi di dalam, kira-kira faktor-faktor apa sih yang, nah, mungkin tadi yang sempat Ibu Ramla singgung juga, strategi-strateginya seperti apa sih, mungkin
undang lagi lebih banyak ke stakeholder, mungkin dari pemerintahan, dari teman-teman akademisi yang lain. Jadi kita bisa tahu lagi lebih dalam nih, dan itu juga insight juga buat kita sebagai yang menghitung ini kira-kira seperti apa sih kok perkembangannya, kenapa wilayah lain itu bergerak lebih cepat, atau memang kitanya yang bergerak juga tapi tidak secepat yang lain gitu. Mungkin seperti itu kali Pak untuk yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Udin. Untuk Ibu Ramla, terima kasih Bu. Jadi memang kemiskinan tertinggi di daerah pedesaan tadi Bu ya, benar. Dan datanya apakah BPS bisa menyediakan data kemiskinan sampai dengan level desa. Kemarin Bu ada permintaan dari pemimpin PJ waktu itu ya, PJ Bupati juga pernah nanya, Bu bisa nggak kita kemiskinan sampai dengan level kecamatan, bukan desa nih Bu, kecamatan. Langsung kita angkat tangan, wah Pak, mohon maaf nih, kita baru bisa sanggup sampai dengan level kabupaten, kalau sampai ke level desa belum bisa. Tapi kalau untuk data mikronya, mungkin tadi disinggung juga oleh Pak Faiz dari Bapeda, itu sebenarnya dari data Rexosec dengan aplikasi Sepakat itu bisa diketahui dengan syarat-syarat tertentu, dengan kriteria-kriteria tertentu, itu bisa ditentukan itu by name, by address di mana. Nanti mungkin teman-teman di Bapeda yang lebih paham lah terkait penggunaan aplikasi Sepakat ini, kan sudah ada pelatihannya kalau tidak salah waktu itu. Dan menurut info juga, saat ini sementara permohonan akses ya Pak Faiz ya, tadi katanya lagi sementara memohon akses dari pusat untuk diberikan akses, bisa mengakses data-data di dalam Rexosec tersebut. Lalu yang strategi penanggulangan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Cale, mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lebih kompeten, bisa dari Bapeda maupun Biro Ekonomi yang bisa menjawab kira-kira sudah strategi-strategi apa sih yang sudah dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku kita tercinta ini. Tadi Pak Faiz sudah menyampaikan juga, nanti mungkin akan diperdalam lagi. Untuk Pak Karo malah merhatiin yang 23 orang itu tadi Pak ya, yang 23 setiap hari 23 penduduk miskin di Maluku bertambah. Itu statement dari media Pak yang mungkin waktu itu sempat booming, yang waktu itu sempat rame itu waktu itu juga kita sempat ditanyakan kalau tidak salah oleh Pak PJ waktu itu masih jadi sekda ya Pak ya, beliau masih sekda, ditanya ini kenapa kok BPS mengeluarkan statement seperti ini, 23 setiap hari 23 penduduk miskin bertambah di Maluku, sedangkan yang diharapkan itu harusnya berkurang. Betul Pak, yang diharapkan berkurang. Cuman itu kalau tidak salah kita coba itu dari mana yang angka 23 itu. Kita coba dengan teman-teman duduk. Oh ternyata karena ada kenaikan di tahun 2023 sebesar 4.220 penduduk miskin, dibagilah oleh teman-teman media dengan 365. Dapatlah 23 per hari. Jadi di headline itu 23 penduduk Maluku setiap hari menjadi miskin. Nah kalau sekarang 2024 mau kita balik lagi nih Pak, kan 3.930 terjadi penurunan 3.930 penduduk miskin. Nah, kita bagi aja ke 365, dapat tuh setiap hari 11 orang penduduk Maluku tidak miskin. Kan bisa kita, itu tergantung kita, sudut pandang kita, Pak. Makanya benar pisau ini mau diarahkan kemana gitu. Mau diarahkan ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Terus yang kedua, dari Pak Reza tadi ya, dari Pak Reza, mungkin nanti ada penambahan-penambahan informasi tadi ya Pak, untuk terkait strategi-strategi dan kemiskinan ekstrim. Tadi juga disinggung ya Pak, untuk yang tahun 2023 2,59 kalau tidak salah itu yang dirilis oleh teman-teman Kemenko PMK, dan juga di 2024 ini sudah 1,98 kalau tidak salah rilisnya. Mungkin itu Pak Cali yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pak Ucu, itu satu dari Bu Ramla, itu Bu Ramla coba kaitkan dengan DTKS. Mungkin Pak Oh, Ucu. DTKS. Ya. Oh iya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Siapa? Untuk DTKS, oh ya, DTKS itu kenapa dia tidak sinkron dengan data BPS? Pertama, DTKS ini mungkin asal muasal ceritanya lagi Bu. Tadi kan sudah mungkin sempat saya singgung, DTKS itu asal mulanya dari PBDT namanya loh, pendataan basis data terpadu tahun 2015. Itu memang waktu itu yang melakukan kita sendiri malah BPS. Data tersebut kita serahkan ke Kemensos dan dikelola oleh teman-teman di Kemensos menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu merupakan data mikro yang by name by address. Nah, sedangkan yang kita rilis oleh BPS itu data yang makronya tadi yang saya bilang, yang berdasarkan dari hasil survei Susenasnya. Mungkin yang Ibu maksud tidak sinkron itu adalah ini yang misalnya contoh untuk Maluku 16,05% ini di mana-mana gitu. Memang tidak bisa Bu, karena kalau dari data BPS-nya, data Susenasnya itu kan hanya menggambarkan dari sebaran sampel yang ada, sedangkan orang-orangnya tadi mungkin itu yang tadi yang lebih terupdate, mungkin selain DTKS
sekarang teman-teman di Bappenas, nanti mungkin teman-teman Bapeda bisa tambahkan lagi lah supaya lebih tajam terkait kira-kira apa dan bagaimana sih Reksosik ini dan sepakat ini kira-kira penggunaannya seperti apa. Mungkin gitu ya Pak Cali, terima kasih. Terima kasih Pak Ucu. Baik, saya kasih satu sesi lagi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan yang tadi itu kita ini dulu ya, kita pegang dulu, kita serahkan dulu ke teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Baik, sebelum teman-teman ini kita menunggu mereka untuk menyiapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya minta aksi pemerintah daerah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ramlah. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa setiap aksi kita tentu dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Ya, jadi ekonomi tumbuh, kualitas manusia membaik, kemiskinan itu makin berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Saya kasih contoh misalnya Pak Ucu, Pak Karo dan teman-teman di pemerintah daerah dulu punya aksi namanya satu OPD satu desa. Kalau tidak salah saya dengar waktu itu katanya itu dalam kerangka pengurangan kemiskinan ekstrim. Tapi bisa jadi saya salah, gitu ya. Nah, atau juga mungkin ada strategi lain yang saya belum tahu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, bisa digambarkan bagi kita semua karena tentu saja ini apa yang disampaikan oleh Bu Ramlah ini bagus sekali untuk kita semua. Silahkan Pak Karo atau teman-teman dari Bapeda atau dari Kesra kalau ada, Biro Kesra kalau ada, atau dari Pak Udin. Silakan Pak Udin, bagusnya bagaimana? Sebab kalau akademisi itu biasanya tunjuk itu, kasih tunjuk-tunjuk. Ya harus kemana. Jangan-jangan kita ke sana itu salah. Ini yang beri kajian itu pasti dari perguruan tinggi. Jangan nanti Pak Ucu jangan beri kajian ya. Pak Ucu disuruh potret saja, jangan macam-macam. Ya Pak. Jangan melawan metodologi yang sudah digariskan. Nanti keterbandingannya itu nanti berbeda. Silakan siapa dulu? Pak Karo dulu mungkin? Yang lebih tua dulu? Silakan Pak, kalau ada. Belum? Atau teman-teman dari Bapeda, ada Pak Faiz, ada Pak Reza, silakan Pak. Kira-kira kita sudah bikin strategi ini dalam RPJMD kita, itu kita sudah lakukan ini. Nah, silakan Pak, kalau ada. Ya, baik Pak, saya Faiz. Silakan Pak. Ya, jadi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim memang pemerintah tahun ini telah melakukan inovasi namanya pengentasan kemiskinan melalui program satu OPD, satu desa binaan. Nah, dari program-program ini dilaksanakan beberapa strategi. Misalnya diantaranya melalui kartu Maluku Sehat, bantuan kartu Maluku Cerdas dan beasiswa miskin, kemudian rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial, kemudian bantuan alat pertanian. Jadi berbagai macam program telah dilaksanakan dan alhamdulillah pada Maret 2024 itu kemiskinannya udah turun. Mungkin saya pikir begitu Pak untuk sementara. Ya, itu dari Pak Faiz. Ya. Dari Bapak Ibu yang lain, Pak Udin, Pak Faiz, boleh toh karena saya baca-baca, saya boleh menyampaikan catatan ya? Iya Pak. Boleh toh? Boleh. Pak Udin dulu, tadi kayaknya Pak Udin mau ngomong kah, Pak Udin? Betul. Ya. Ya, saya kira satu hal saja Pak Cale ya, sebagai pikiran dari saya untuk kita bersama, karena di sini kan juga ada instansi yang punya kewenangan khusus untuk hal ini. Saya kira perlu ada semacam penentuan limit waktunya. Artinya bahwa setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, misalnya tadi Pak Faiz atau Pak Reza ada satu desa satu PD, saya kira ini perlu ada evaluasi kita bertahap dari periode waktu ke periode waktu yang lain supaya kita bisa melihat hasil daripada kebijakan terhadap kemiskinan itu seperti apa. Nah, yang mungkin saja selama ini evaluasi seperti itu jarang kita lakukan. Karena kenapa? Mulai dari 2019
11 misalnya. Ini kan kemiskinan dunia itu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan atau walaupun menurun ya, tapi itu tetap di dalam angka yang tinggi di atas nasional. Nah, saya kira sejak 2011 itu kita berbanyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan ini menjadi fair bagi semua OPD. Tetapi yang mungkin kurang di situ adalah evaluasi produknya. Nah, kebijakan seperti A misalnya, ini hasilnya seperti apa? Dinas A, Dinas B, hasilnya itu terhadap kemiskinan, penurunan atau penambahan kemiskinan seperti itu. Nah, ini yang mungkin inti poin saya di situ, Pak. Yang berikutnya tadi Pak Yusuf, Pak Ucu, data itu saya bukan antara provinsi dengan kabupaten, tetapi di antara kabupaten kota yang ada 11 ini, itu kok sepertinya ada seirama begitu Pak Ucu. Pada tahun 2022 dia turun, 2023 dia naik lagi, pada 2024 dia turun lagi. Kok kenapa seperti itu? Saya kira kebijakan pemerintah itu pasti dia tetap berjalan terus, bukan hanya pada tahun 2023 yang punya keseriusan sehingga kemiskinan dia turun pada tahun 2022, lalu kemudian 2023 itu kebijakan sedikit dikendorkan sehingga dia naik lagi, 2024 itu dia diperketat lagi sehingga dia turun. Saya kira tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu ya menjadi tanda tanya bagi kita. Kok kenapa iramanya pada saat iramanya dia naik semua ikut naik, pada saat iramanya dia turun semua ikut turun. Nah, ini ada apa di situ? Apakah makanya saya bertanya apakah ini mungkin ada kesalahan metodologis bukan dari sisi kebijakan? Begitu Pak Saleh, Pak Ucup, mohon maaf Pak ini. Makasih Pak Udin. Pak Udin. Ya, yang Pak. bagus. Ya, yang bagus itu Bapak jangan minta maaf. Bagus kok Bapak minta maaf itu buat apa? Akademisi begitu Bapak Ibu ya. Kalau tidak begitu itu bukan akademisi ya. Nah, mereka menyampaikan hal yang sangat berkualitas dalam rangka untuk mendrive pembangunan ini supaya lebih cepat. Makanya tadi saya provokasi beliau toh, Bapak Udin jadi orang yang prihatin lah. Provokasilah teman-teman di akademisi, ya, coba kita kaji nih gimana sebenarnya kemiskinan di Indonesia Timur. Pak Udin, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kami dulu itu pejabat eselon 3 yang terkait dengan pengukuran pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, itu memang di Indonesia Timur itu kami memprotes pemerintah, protes dalam artian yang positif ya. Kami memberikan masukan bahwa kalau wilayah-wilayah Indonesia Timur ini terus makannya itu sama banyak, ya sehari dikasih susu segelas sama dengan provinsi-provinsi yang lain, ya memang kita akan terus begini, kita akan lari tetap sama lambat atau sama cepat. Jadi mereka yang sudah 9 itu tetap 9 terus, kita yang 3 ini ya 3 terus itu. Tetapi kalau saudara-saudara kita yang berada di, kita bilang kabarin kawasan barat Indonesia dan Katimin, kawasan timur Indonesia, kalau mereka yang dikabarin itu dikasih 1 gelas susu, kita di Katimin ini dikasih 2 gelas susu, kita pasti tumbuh lebih cepat. Itu kritik kami terhadap pimpinan kami pada saat itu. Sehingga ya bolehlah wilayah di Katimin ini, kawasan timur Indonesia ini diberikan perhatian khusus. Itu catatan dari Pak Udin bagi kami semua. Pak Udin menyampaikan catatan kepada kita bahwa Pak Faiz dan Pak Reza, apa yang sudah di action itu tolong dievaluasi ya. Nah, sebab bisa jadi apa yang kita lakukan itu ibarat kita memberikan sejumlah X belum tentu berdampak kepada Y. Kan di saya pernah sampaikan 2009 apa ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku sebetulnya itu dampaknya terhadap kemiskinan itu cuma berapa? 0,52 R-nya itu berarti cuma 52%. Aspek lain itu adalah non ekonomi itu ada sekitar 40% sekian ya. Nah, ini perlu kajian-kajian yang lebih tajam lagi. Kemudian bisa jadi Bapak Ibu ada aksi nyata misalnya yang tadi waktu aksi terkait dengan misalnya satu OPD satu desa, itu desa-desa yang sebetulnya tidak kasihan itu ya.
aksi itu mesti dikasih ke desa yang kasihan itu. Artinya desa yang kalau pakai istilah teman-teman di Kementerian Desa Tertinggal itu kalau pakai 5 kategori itu kita mau bantu yang mana? Kita mestinya bantu yang bawah. Jangan bantu yang tengah ke atas ya. Kan ada 5 kategori itu ya. Kategori 1, 2, 3, yang 3 itu katanya desa maju. Yang 2 di bawah itu adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Yang 4 dan 5 itu beta yang usah sebut karena itu pasti sampai dengan desa mandiri swasembada itu ya. Nah ini bisa jadi itu kita pilih desa itu tidak pada desa-desa yang tadi saya bilang, yang 2 di bawah gitu ya. Tetapi kita pada yang nomor 3 atau nomor 4 atau 5 sehingga dia tidak berefek. Tapi kan kita belum evaluasi. Ya, sehingga memang dampaknya itu belum ketahuan. Kalau boleh Pak Udin dan teman-teman tolong dikaji itu ya supaya kita bisa memberikan catatan yang baik kepada pemerintah daerah kita. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Silahkan. Pak Udin, ada statement kah untuk kegiatan ini? Aspek positifnya mungkin atau ada yang lain teman-teman? Ya Pak Caleh, Ibu Yam. Ya. Ini dia nih, Bu Yam, silakan Bu Yam, kita sing lihat muka. Jadi, Bu Yam ada sedikit catatan untuk kita, silakan Bu. Mohon maaf, terima kasih karena terlambat, tapi ada beberapa yang sudah saya dengar Pak Caleh. Selamat pagi semuanya, salam sehat bagi kita semua. Sehat Ibu. Rilis pada kesempatan hari ini, terima kasih dari BPS atas informasi data yang sudah diberikan. Karena ini ada dari berbagai OPD dan khususnya juga Biro Perekonomian, kami ingin memberikan informasi bahwa terkait dengan kemiskinan ini, teman-teman di akademisi juga selalu melakukan kajian-kajian, dan kami juga sudah melihat juga kajian dari Bapeda Provinsi Maluku yang dirilis sejak tahun 2014. Nah, dari sejak tahun 2014 itu, Bapeda Provinsi Maluku telah memetakan ketika kabupaten kota di 11 kabupaten kota ini sedikit memberikan anggaran untuk masyarakat yang rata-rata kita di Provinsi Maluku ini adalah pekerjaannya pada sektor primer ini yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketika 11 kabupaten kota ini memberikan sedikit anggaran terhadap mereka, terhadap masyarakat yang pekerjaan mayoritasnya ada pada sektor ini, maka kabupaten itu tingkat kemiskinannya itu akan sangat tinggi sekali. Itu sudah dilakukan kajian. Nah, dan hasil pantauan kami juga bahwa selama ini yang memang kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Udin Ramli bahwa masing-masing OPD itu dia belum bersinergi untuk pengentasan program kemiskinan ini. Belum bersinergi dan bagaimana untuk pentahapan seberapa besar sih evaluasi program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan. Nah, ini harusnya ke depan memang harus ada sinergi antar OPD itu. Kira-kira kita ada 2 kabupaten kota nih yang tingkat kemiskinannya itu sangat tinggi sekali, yaitu di MBD dan MTB. Kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi, MBD itu kan tingkat pertumbuhan cukup tinggi karena memang disupporting oleh nikel itu ya, oleh bahan ada apa itu Pak Caleh itu tembaga Bu. Ya, tembaga Bu ya. Tembaga itu yang mendominasi, tetapi tingkat kemiskinan itu juga masih ini artinya belum inklusif di sana ya, pertumbuhan itu dia belum inklusif untuk bagaimana share-nya terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, harusnya memang pemerintah daerah harus kalau memang siapakah yang miskin di sana ya, miskin ini kan yang tadi dikatakan oleh data BPS ini sudah memperlihatkan bahwa kemiskinan itu di pedesaan. Dan di pedesaan ini siapa mereka? Mereka itu adalah pekerja pada sektor ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dan justru ini yang harus dipush. Padahal hasil penelitian Bapeda itu sudah dilakukan sejak tahun 2014. Tetapi lagi-lagi kami mau katakan bahwa ternyata hasil kajian itu tidak pernah menjadi follow up untuk program-program pengentasan kemiskinan itu. Itu tidak ini.
Kalaupun ada, ini dia masih parsial-parsial dan tidak pernah untuk melakukan evaluasi. Sehingga bagaimana kita mau mengetahui berapa sih program yang saya lakukan ini, dia sudah pengentasan kemiskinan. Karena pengentasan kemiskinan ini, kita ini semua masih berada pada rata-rata garis kemiskinan. Kalau kita hanya push satu kali, dalam jangka waktu 1 tahun, lalu kita hanya mungkin di bulan itu aja, nggak bisa lah. Karena untuk memberdayakan mereka akan lebih naik status itu kalau kita mendampingi, justru harus 1 tahun, 2 tahun itu programnya. Tidak bisa short time, tetapi dia harus long time. Nah, sehingga memang itu yang memang perlu ini. Sehingga apa yang kemudian saya menyambung dari Pak Cale lagi, bahwa program-program dulu itu kita punya misalnya Lean, ya Lean sampai sekarang itu sudah untuk saat ini ya dia tidak menjadi lagi prioritas program prioritas nasional ya untuk kita di Maluku ini belum lagi kita lihat ya. Nah, sementara kalau misalnya ini yang menjadi bagus karena apa? Karena ini yang menjadi supporting bagi PDRB kita, yaitu sektor perikanan dari sektor pertanian ini. Ya, karena sebagian besar masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, justru mereka lah yang paling miskin. Kenapa mereka miskin? Karena value added atau nilai tambah dari sektor kita yang memberikan kontribusi besar ini itu tidak ada. Ya, value added-nya, nilai tambahnya itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada home industrinya. Kita hanya baru bermain pada tataran bahan bakunya saja. Nah, jadi ini mungkin yang perlu dilihat oleh pemerintah daerah dan bersinergi dengan mungkin universitas atau itu ya, supaya kira-kira di MBD ini kita mau turunkan berapa persentase kemiskinan dengan program ini. Jadi dari hulu sampai ke hilir, kita lihat programnya itu betul-betul, kemudian kita bikin model, dan kita akan evaluasi sampai dari jangka, katakanlah untuk 2 tahun. Ini kita kira-kira mau menurunkan per triwulan itu berapa persen, misalnya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan. Tapi kalau cuma ya berbasis program, memang kita agak kesulitan juga begitu. Walaupun sehingga memang sudah sangat banyak sekali program-program itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dari agen pembangunan yang lain. Tetapi ini sepertinya ya begitu saja, karena kita juga tidak mengevaluasi, kita tidak mempunyai indikator-indikator yang kita pasang untuk kita mengawal program itu sampai kepada informasi yang senyatanya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita bicara lagi mengenai program kebijakan dari pusat, betul saya mendukung yang disampaikan oleh Pak Cale, bahwa kita ini tidak boleh disamakan, pembangunan kita ini tidak boleh disamakan antara Indonesia Timur dengan Indonesia bagian Barat. Karena kita ini sudah startnya dari awal ini kita sudah ibaratnya apa? Kita ini kalau di Jawa sana itu, di bagian barat sana itu sudah dengan Mercedes misalnya ya, atau dengan Alphard ya misalnya, kita ini dengan sepeda tapi sepedanya juga dokar. Diberikan uang yang sama untuk membangun pembangunan, ya pastilah kita akan terseot-seot. Kalau itu dibalikan, kita diberikan Alphard, yang di bagian barat diberikan sepeda, ya pasti kita akan speed untuk mengikuti gitu. Nah, itu yang sering kita juga melakukan. Tetapi bolehlah teman-teman semua birokrasi ada di sini, BPS ada di sini, teman-teman akademi ada di sini. Mari kita bersinergi untuk membuat pembangunan kita, khususnya pengentasan kemiskinan ini, dan bersuara lebih lantang lagi. Mungkin itu. Terima kasih, saya kembalikan Pak Cale. Terima kasih Ibu Yam. Nanti begitu kalau kita 3 berdiskusi saja, nanti Ibu Yam bilang, lalu Pak Udin bilang, terus saya bilang begini, ada satu kata Bapak Ibu, apa itu? Utilitas. Ya. Jadi kalau kita juga tidak bisa marah teman-teman di bagian barat, kalau misalnya anggaran itu lebih besar ke mereka, kita tidak marah mereka, tidak bisa. Sama saja dengan saya pernah bilang bahwa kalau di Maluku Tengah itu energi besar Maluku itu lebih ke sana, itu ya saya sebagai orang BPS, saya tidak keberatan sebab di sana banyak orang miskin ya.
Mereka itu ada sekitar 70.000, sedangkan di MBD itu cuma 19.000 apa 20.000 itu ya. Jadi memang utilitas. Tapi paling tidak kita berharap ya. Nah, Pak Karo, mungkin ada pernyataan dari Bapak, tetapi saya memang dari penjelasan Pak Udin dan Ibu, itu saya ingat waktu saya punya rambut ini belum terlalu begini, masih hitam, itu saya pernah bilang begini, zaman Pak Rakib, ya, zaman Pak Rakib beliau sebagai pimpinan di Bapeda waktu itu, saya bilang, bisakah kita itu setiap sebulan, tiap 3 bulan, karena mungkin uang kita itu tidak banyak, ya, kita bikin semacam pertemuan. Kita punya teman-teman akademis itu mereka wah-wah itu. Kita minta mereka untuk membuka mata dan telinga kita terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Ya, jadi hukum, kondisi ekonomi, teknik, perikanan, pertanian dan seterusnya. Karena mereka di sana itu setiap hari itu bergelut dengan itu. Apakah textbooknya atau mereka punya hasil-hasil penelitian. Yang kedua, saya punya catatan misalnya dari pendahulu ibu pimpinan kami itu Pak Asep. Beliau bilang begini, Pak Charles, kalau di Jawa Barat itu setiap pertemuan waktu saya masih eselon 3, setiap rilis itu Bapak Gubernur itu mengundang para dekan perguruan tinggi Jawa Barat yang bergerak di bidang ekonomi. Jadi dekan Fakultas Ekonomi Pak Udin. Otomatis kan kalau Pak Dekan diundang pasti beliau bilang, wah ini Ibu Sengaji saja atau Pak Ramli saja atau mereka berdua. Gitu ya. Kenapa? Karena terkait dengan hal-hal yang sementara dihadapi oleh pemerintah daerah. Pak Karo siapa tahu bisa dibikin untuk sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Bu Yam, kan honornya tidak usah besar-besar, atau yang penting ketong ya Pak Udin ya, kita bisa minum teh manis saja dengan sagu cukuplah ya, tetapi paling tidak kita dikasih gizi-gizi dari perguruan tinggi terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi ya, supaya intervensinya terhadap pembangunan itu pas gitu. Kira-kira dari saya begitu. Pak ya. Baca sudah mulai jadi provokator ya. saya mesti jadi provokator sama dengan Pak Udin toh. Ibu Yam yang ajar-ajar itu jadi provokator. Ya, jadi ya memang itu ya. Jadi kita OPD itu kata kuncinya itu adalah sinergi. Kita belum bersinergi apa yang disampaikan oleh Ibu Yam tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta sebelum ini Pak Ucu, saya sudah minta Pak Udin untuk memberikan statement, bukan closing statement Pak. Statement terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Bapak sudah ikut kalau tidak salah berapa kali itu, cukup banyak yang Bapak ikut. Juga Ibu Yam. Silakan Pak dari akademisi. Pak Cali ya, ini bukan pernyataan pacara ya, hanya sekedar semacam evaluasi terhadap kegiatan seperti apa Pak Cali. Nah, saya kira memang kita perlu mendapatkan informasi tentang kondisi dari berbagai aspek pembangunan di Provinsi Maluku. Misalnya saja pertumbuhan ekonomi, pengangguran, timpangan. Dan yang sekarang kita bahas ini adalah kemiskinan. Dari informasi seperti itulah, kegiatan-kegiatan seperti ini, kita bisa melihat trennya seperti apa aspek pembangunan itu. Apakah dia bertambah? Kalau bertambah itu kenapa? Jalan keluarnya seperti apa? Apakah dia turun atau fluktuatif? Artinya bahwa dengan informasi seperti itu bisa menjadi dasar bagi perencanaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Kan kebetulan di sini misalnya ada Bapeda, ada beberapa dinas terkait, informasi aspek pembangunan itulah yang bisa jadi dasar bagi perencanaan pembangunan waktu-waktu yang. Nah, bagi kami sebagai akademisi, saya kira ini juga menjadi semacam bahan baku untuk kita melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Misalnya di dalam penulisan jurnal, pakai itu jurnal nasional, kan jurnal internasional, sehingga orang luar juga bisa melihat, oh seperti inilah potretnya hasil fotonya ini BPS di Provinsi Maluku seperti itu. Saya kira Pak Cali itu saya kira pada prinsipnya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena akan kita cari jalan keluar kalau itu dianggap sebagai sebuah permasalahan. Nah, tentu juga kita akan tetap meningkatkan upaya kita kalau itu dianggap sebuah prestasi aspek pembangunan kita.
Pak Caleg saya kira itu. Terima kasih Pak Caleg, saya diberikan kehormatan untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah banyak sekali. Ini sudah episode yang ke-7 kalau tidak salah. Terima kasih Di tahun Pak ini, Caleg. Pak. Terima kasih Pak Udin atas penyampaiannya bagi kami dan tentu kita semua. Saya kepingin juga dari salah satu akademisi, ya kalau Pak Udin dengan Ibu Yami ini satu padepokan ini, teman-teman dari UKIM ada? Halo, tadi saya lihat Pak Iya, Rifa. siap. Pak, Dari UKIM, Pak. izin Pak, silahkan Dari Pak. UKIM. Pernyataan Bapak. Iya. Tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Charlie. Dari tadi saya menyimak apa yang sudah disampaikan baik oleh pemateri, kemudian ada berbagai hal yang sudah didiskusikan secara bersama, menyangkut potret kemiskinan yang ditampilkan oleh teman-teman dari statistik. Menyangkut data yang ditampilkan ini tidak beda jauh dengan data yang ditampilkan pada tahun kemarin, kalau tidak salah di acara perayaan ulang tahun siapa kalau salah. Temanya bedah kemiskinan di Maluku. Lalu hadir pada saat itu dari staf ahli gubernur, lalu menjelaskan tentang program yang dicanangkan seperti tadi Pak Cali bilang bahwa dalam rangka pengentasan